ba'd. Kita lanjutkan pelajaran tentang babus shalah. Kita sampai pada i'tidal, bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku. Dalam babul i'tidal, bangkit dari ruku itu juga ada thama'ninah. Dan thama'ninah sebagaimana pelajaran kita kemarin adalah ruknun min arkanis shalah. Rukun dari rukun-rukunnya salat. Kata Rasul alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu indal Bukhari wa Muslim. Kalau Bukhari rakamnya 793, kalau Muslim rakam 397. Kata Rasul alaihi salatu wasallam kepada al-musi'i lil musi'i salatahu, kepada orang yang jelek salatnya. Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam di dalam rentetan pengajaran Nabi kepadanya? Tsummarfa' ra'saka hatta ta'tadila qa'ima. Kemudian angkat kepala kamu dari ruku, kemudian i'tidal dalam keadaan berdiri. Artinya posisikan berdiri dan organ tubuh itu kembali kepada tempatnya. Posisi berdiri sejenak. Karena dengan berdirinya sejenak dan diam sejenak, itu berarti sudah ada yang namanya thama'ninah. Sudah ada namanya apa? Thama'ninah. Jadi jangan bangkit dari ruku langsung berdiri langsung tanpa ada jeda, jeda sebentar, maka itu berarti tidak ada thama'ninah. Dan pelajaran kita yang sering kita sampaikan, semua hadis yang ada dalam hadis musi'i salatahu adalah semua alal aqal paling tidak berfaedah wajib dan bisa naik kepada derajat rukun min arkanis shalah. Dan thama'ninah tidak sekedar wajib, tapi apa? Bagian daripada rukun min arkanis shalah. Karena Rasulullah SAW ngasih tahu kepada orang yang jelek salatnya tadi itu, "Nam irji fasalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah kamu dan salatlah ulang karena kamu tadi belum salat. Maka Nabi SAW membatalkan salatnya dikarenakan tidak ada thama'ninahnya. Baik. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain dari hadis Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu taala an, kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Idza rafa'ta fa'akim sulbaka warfa' ra'saka." Apabila engkau bangkit dari ruku, tegakkan tegakkan punggung kamu dan angkatlah kepala kamu sehingga tarji'ah al-idhamu ila mafasiliha, sehingga kembali organ tubuh punggung kepada tempat-tempatnya. Berarti organ tubuh itu kembali kepada tempatnya, berarti punggung itu kembali kepada tempatnya ketika berdiri, ya kan? Kan awalnya ruku, kemudian dia kembali kepada, lalu dia berdiri. Posisikan organ punggung ini kembali kepada tempatnya, maka berhenti sejenak sehingga dia bisa menempati pada tempatnya yang pas dan bisa istirahat walaupun sebentar, kan itu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Innaha la tatimmu salatun li ahadin minan nas idza lam yaf'al dzalik." Kalau tidak ada thama'ninah di dalam i'tidal, maka tidaklah sah salat seseorang dari manusia kalau tidak melakukan yang demikian itu. Kesimpulannya berarti ketika i'tidal ada
rukunnya sholat yaitu toma'ninah. Ada rukunnya sholat yaitu toma'ninah. Kemudian selanjutnya masalah yang ramai ini adalah posisi kedua tangan ketika i'tidal itu diposisikan dia di mana? Apakah dia irsal? Irsal itu berarti tidak sendakap, ataukah al-qabd yaitu sendakap. Masalah ini masalah khilafiyah, masalah khilaf panjang di antara para ulama, dan masalah ini tidak boleh saling hajar menghajar, saling tahdir mentahdir gara-gara masalah ini, karena ini masalah-masalah furuk, masalah-masalah cabang, bukan masalah-masalah prinsip dari prinsip-prinsip agama kita. Maka bagi yang mengamalkan qabd di sendakap, ya falahu dzalik, dia beramal sesuai ilmu yang nyampe kepadanya. Dan barang siapa yang dia beramal dengan al-irsal tidak sendakap, falahu dzalik. Yang salah di dalam bab ini adalah beramal tanpa ilmu. Yang sendakap, kalau sendakapnya tanpa dengan ilmu, ya salah. Kenapa salah? Karena tidak dengan ilmu. Yang irsal, yang tidak sendakap, ya salah kalau dia tidak beramal tanpa ilmu. Kalau dia beramalnya dengan ilmu, falahu dzalik, karena dia akan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dia miliki. Kalau ana pribadi, pribadi saya, orang lain mau milih, gak milih ya terserah, masing-masing sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Kalau ana pribadi condong adalah irsal, tidak sendakap. Dan ini adalah pendapat orang-orang Ahnaf, sebagaimana Imam Al-Kasani dalam kitab Bada'i'us Shana'i' menyebutkan itu adalah qaul Ahnaf. Dan juga pendapat yang mengatakan irsal adalah qaul Hanabilah, ulama-ulama Hanabilah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Muflih dalam kitab Mubdi' Syarhul Muqni'. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Asl Sifat Nabi, dan juga dikuatkan oleh Imam Al-Wadi'i Syekhuna rahmatullah alaih dalam kitab beliau Ijabatus Sa'il an Ahamil Masail. Pendapat ulama-ulama yang saya datangkan tadi itu semua mereka menguatkan adalah irsal, tidak sendakap, yaitu tangannya dilepas, tidak disendakapkan. Untuk dalil apa yang menjadikan irsal itu adalah pendapat yang paling kuat. Ini butuh direnungi dan butuh dicamkan dan butuh diperhatikan dengan cermat. Perhatikan sebuah hadis dari Wa'il bin Hujr, Inda Muslim raqam 401. Saya akan baca, kemudian saya akan terangkan karena ini sebagai pemicu kuatnya pendapat yang mengatakan adalah irsal, yaitu enggak sendakap. Wa'il bin Hujr itu ketika sholat dia memperhatikan gerakan Nabi. Annahu ra'an nabiyya alaihi salatu wassalam. Wa'il bin Hujr itu memperhatikan gerakan Nabi itu, diperhatikan dengan baik, dengan cermat. Dia melihat Nabi itu, lihat ketika sholat, rafa'a yadayhi, angkat kedua tangannya. Ina dakhala fi sholat, ketika mau masuk sholat, Nabi itu mengangkat tangannya. Berarti kan Wa'il bin Hujr perhatian tangannya Nabi diapain sama Nabi. Nabi itu, Wa'il itu memperhatikan tangannya Nabi. Tangannya Nabi itu digerakkan kayak gimana, diperhatikan oleh Wa'il bin Hujr. Di awal masuk Nabi mau sholat, Nabi gerakan tangannya, takbir, Allahu Akbar. Baik, thumma kabbar, lalu takbir. Angkat tangan baru takbir.
Tsumma tahafa bi thawbi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelimuti badannya dengan baju. Jadi setelah takbir, dia ada baju besar gitu, diselimutkan ke badannya. Tsumma wada'a yadahu al-yumna al-yusra. Ketika diselimutkan badannya gini, lalu Rasulullah meletakkan tangan kanannya ke tangan kirinya. Perhatikan. Setelah mengangkat dua tangannya, lalu takbir, lalu memasukkan menyelimutkan kainnya ke tubuhnya, lalu Rasulullah sedekap. Sedekapnya di kapan berarti? Awal mau sholat. Falamma arada ayyarka, maka tatkala Rasulullah ingin ruku, akhraja yadayhi minat thawb. Rasulullah keluarkan tangannya dari bajunya, dari baju yang menutupinya tadi, dikeluarkan kedua tangannya. Tsumma rafa'ahuma, kemudian Rasulullah angkat kedua tangannya. Tsumma kabbara, lalu takbir, lalu ruku. Lihat dari awal Wa'il memperhatikan tangannya Nabi. Falamma qala sami Allahu liman hamida, ketika Rasulullah membaca sami Allahu liman hamida, rafa'a yadai, mengangkat kedua tangannya. Falamma sajada, lalu tatkala dia sujud, sajada baina kaffaihi. Nah, di sini ketika Rasulullah mengatakan sami Allahu liman hamida, Rasul hanya rafa'ah yadai, mengangkat kedua tangannya, tidak disebutkan kata sendakap. Padahal ketika apa? Ketika di awal sholat, Rasulullah mengangkat kedua tangannya, lalu takbir, kemudian menyelimuti dirinya dengan bajunya, lalu dia sendakap. Wa'il perhatikan terus itu, lihat itu, dilihat. Ketika mau ruku, dia keluarkan tangannya dari bajunya, kemudian dia angkat kedua tangannya, kemudian dia takbir. Diperhatikan kedua tangan ini terus bergerak. Tapi ketika bilang sami Allah liman hamidah, Wa'il hanya bilang Rasul mengangkat kedua tangannya. Berarti kalaulah Nabi alaihi salatu wassalam itu apa? Sendakap, pasti akan dinukilkan oleh Wa'il ibn Hujr bahwasanya Nabi itu sendakap. Tapi kenapa Wa'il itu nggak menyebutkan apa? Nabi itu sendakap di sini. Padahal dari gerakan awal sendakap, mengangkat tangan, semua disebutkan oleh Nabi alaihi salatu, disebutkan oleh Wa'il ibn Hujr. Disebutkan bagaimana dikonya beliau memperhatikan salatnya Nabi dan gerakan kedua tangannya. Maka tidak disebutkannya Wa'il ibn Hujr tentang sendakap ketika i'tidal, berarti itu memang nggak ada. Kalau itu andai kata ada, pasti akan disebutkan oleh Wa'il. Kalau Nabi itu sendakap, pasti akan disebutkan oleh Wa'il. Kemudian Asy-Syaikh Al-Albani rahmatullah alaih menyatakan apa? Nabiyuna alaihi salatu wassalam 20 tahun lamanya Nabi itu sholat di depan manusia. 20 tahun, kurang lebih 20 tahun. Sahabat Nabi yuraqibuna, selalu mengawasi bagaimana sholatnya Nabi dengan muraqabatan daqiqah, dengan pengawasan yang mendetail. Tidak ada satupun dari mereka itu menyebutkan Nabi sendakap ketika i'tidal. Bahkan para sahabat Nabi saking mendetailnya, bacaan Nabi itu bisa dilihat dengan ittirabi lihyatihi, dengan goncangnya jenggotnya, sampai bacaan Nabi itu aja ketahuan dengan geraknya jenggotnya dia. Bahkan para sahabat juga. Hadis Abu Hurairah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam takbir, kemudian sakata Hunayya, diam sejenak. Abu Hurairah, ya Rasulullah, mada takul, kamu baca apa ya Rasulullah? Sampai diamnya Nabi pun itu diperhatikan oleh para sahabat Nabi. Nah, kenapa 20 tahun lamanya kurang lebih diperintahkan sholat sampai Rasulullah meninggal, sampai wafat,
Tidak ada penukilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat kedua atau sendakap ketika i'tidal. Bahkan Syekh Al-Albani mengatakan juga dia telah mentatabbu hadis-hadis sifatnya Rasul alaihi salatu wasallam min mi'atil kutub, ratusan kitab. Tidak hanya puluhan, ratusan kitab. Naam. Dan terbanyak waktu itu adalah mahtutat, tulisan-tulisan, baru tulisan-tulisan tangan. Itu pun tidak menjumpai satu hadis pun, la hadis hasan wala hadis dhaif tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendakap setelah i'tidal. Maka hal yang semisal ini menjadikan hati itu semakin tenang, bahwasanya ketika i'tidal itu Rasulullah tidak sendakap. Kalaulah Nabi itu sendakap, tentu Nabi alaihi salatu wasallam akan menukilkannya kepada kita, karena gerakan dari awal sholat, ya awal sholat. Kenapa kok nggak disebutkan ketika mau sholat itu adalah irsal? Gimana mau belum sholat? Belum sholat yang nggak disebutin oleh para sahabat Nabi. Ketika sholat baru sebutkan gerakan. Gerakan tangan itu akan dimulai ketika sholat. Nah, karena apa? Karena gerakan itu, yaitu sendakap, gerakan takbir, gerakan mengangkat tangan, itu semua gerakan dalam sholat yang dibutuhkan adanya nukilan dari Nabi dan hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian bagi orang-orang yang sendakap, apa alasan mereka? Alasan mereka tidak ada kecuali hanya pakai umumat, pakai umumnya dalil. Dan anak akan sebutkan dalil-dalil mereka yang bersifat umum dan bagaimana bantahannya. Pertama, mereka pakai dalil umum. Satu, mereka pakai hadis Wa'il bin Hujr juga berkata, Nabi alaihi salatu wasallam, kana Rasulullah adalah Rasulullah idza qama ila sholati, apabila menunaikan sholat, berdiri ya, berdiri untuk sholat, Rasulullah itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kata ulama yang ngomong sedekap, pendapat yang mengatakan sedekap, sisi pendalilannya di mana? Idza qama ila sholati. Dipahami oleh mereka adalah idza qama ila sholati sendakap. Idza qama ila sholati posisi berdiri di dalam sholat. Bagi mereka, pokoknya kalau posisi berdiri di dalam sholat, Nabi itu sendakap. Berarti i'tidal, bangkit dari ruku, berdiri kan? Nah, berarti kalau berdiri Nabi sendakap, kan begitu. Jawab, ada beberapa jawaban untuk hadis umum. Yang pertama, idza qama ila sholati, idza qama ila. Jangan diartikan idza qama gimana? Ketika Nabi berdiri, salah. Idza qama adalah idza arada ayyakuma. Karena idza masuk pada fi'il madhi, bimana apa? Bimana istiqbal, bukan bimana madhi. Apabila ingin berdiri, berarti ini adalah ketika selesai takbiratul ihram. Nabi sendakap ini adalah idza qama ila shalah, apabila Nabi itu berdiri untuk sholat. Berarti berdiri untuk sholat berarti apa? Di awal kali mau sholat. Sebagaimana idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Kapan membaca isti'adzah? Idza qara'a, apabila mau membaca Al-Qur'an. Idza qara'a, idza masuk pada fi'il madhi. Idza dakhala ahadukumul masjid. Idza dakhala ahadukumul hammam. Kemudian baca apa? Allahumma inni a'udzu, kan mau masuk. Alasan yang kedua, bahwasanya ini adalah hadis Wa'il bin Hujr itu ikhtisar, ringkasan dari rawi. Sedangkan hadis yang kita baca tadi itu juga dari hadis Wa'il bin Hujr. Dari Wa'il bin Hujr, hadis Wa'il bin Hujr yang itu apa? Adalah panjang. Lebih panjang daripada hadis ini. Maka itu bisa dipahami hadis Wa'il ini adalah ikhtisar dari hadis yang panjang. Yang mana hadis yang panjang tadi menyebutkan
idza qoma ila shalah, ketika awal mau sholat, bukan ketika i'tidal. Ini menunjukkan ikhtisar ringkasan dari hadis yang panjang, dan rawi meriwayatkan dengan maknanya, bukan kepada lafaz hadisnya. Berarti nomor 3, idza qoma ila sholati, kalau ini diartikan bimana umum, berarti idza qoma ila sholati, berdiri ketika sholat. Idza qoma, kalau dia tidak diartikan itu umum, maka umum ini nggak bisa dipakai, dikarenakan umum itu butuh prakteknya Nabi. Kalau kita pakai umum sedangkan Nabi tidak pernah melakukannya sepanjang masa, maka ini juga bahaya. Maka umum bisa ditaksis dengan adamul fi'li, dengan tidak dilakukannya oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi 3 jawaban ini membantah kepada lafaz hadis Wa'il bin Hujr, idza qoma ila sholati wa al yumna 'ala al yusra. Ana ulang lagi, idza qoma ila shalah wajudalalah, dari orang-orang yang mengatakan sendakap, idza qoma ila sholat bimana umum. Artinya apabila Anda berdiri ketika sholat, itu adalah sendakap. Berarti i'tidal adalah berdiri, maka dia harus sendakap. Terjawab dari 3 jawaban. Pertama, lafaz hadis idza qoma ila, bukan idza qoma fi. Pakai ila, idza qoma ila, bukan fi. Bisa difahami idza qoma ila shalah adalah ketika hendak mau sholat. Idza qara'a, fa idza qara'tal Qur'an, idza qara'ta, hendak mau membaca Al-Qur'an. Idza masuk pada fi'il madhi. Idza masuk pada fi'il madhi bimana akan, hendak. Bahkan yang kedua, ini ikhtisar, karena sama-sama dari hadis Wa'il bin Hujr. Hadis Wa'il bin Hujr. Maka ini ikhtisar dari hadis yang panjang. Hadis yang panjang tadi menyebutkan sendakap idza qoma ila shalat. Di awal hadis Wa'il yang panjang itu adalah Adalah ketika awal mau sholat, yaitu sendakap ketika awal mau sholat. Jadi ketika setelah takbiratul ihram, maksudnya setelah takbiratul ihram itu baru sendakap, itu maksudnya hadis. Baik. Yang nomor 3, umumat itu nggak mutlakon bisa dipakai. Kita juga harus melihat apakah Nabi melakukannya ataukah tidak. Maka itu bisa ditaksis dengan adamul fi'li, tidak dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak dilakukan oleh Nabi itu bisa yukhassis umum dalil. Kemudian yang nomor 3, yang nomor 2, umumnya hadis yang nomor 2 yang mereka pakai adalah hadis Salim bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, Kana nasu adalah manusia yu'maruna, mereka diperintahkan ayyadha'al yumna, diletakkannya tangan kanan pada lengannya tangan kiri fi shalah, ketika sholat. Alasan mereka begini, manusia ini diperintah untuk melakukan, diperintah untuk sendakap ketika sholat. Maka kalimat fi shalah itu umum. Masuk ketika i'tidal. Ketika i'tidal. Masuk ketika i'tidal. Maka karena i'tidal adalah bagian dari sholat, maka diperintah sendakap ketika sholat, dan i'tidal adalah sholat. Kita bantah dengan 2 bantahan. Pertama, kalau kita pakai umum seperti yang antum katakan, berarti ketika duduk pun Anda harus sendakap, karena duduk adalah sholat, ya kan? Ketika Anda tasyahud, sendakap juga, karena itu fi shalah. Kenapa antum khususkan hanya berdiri? Sedangkan lafadznya hadis fi shalah. Kalau sama-sama kita pakai umumnya dalil, maka harusnya konsekuensi daripada umum dalil karena itu fi shalah, ruku ya juga harus salat, harus sedekap. Sujud juga harus sedekap, karena sujud dan ruku bagian daripada salat. Jikalau Anda mengatakan, loh Nabi nggak melakukannya, kita jawab,
ketika i'tidal juga Nabi nggak melakukannya. Kalau Anda mengatakan sujud dan rukuk Nabi nggak ada dalil yang mengatakan sedekap, kita katakan i'tidal juga Nabi tidak ada dalil yang mengatakan Nabi itu sedekap. Sama aja kalau begitu. Terus gimana? Ya udah, kita harus kompromikan. Umumnya dalil fi shalah kita bawa kepada yang pertama, yaitu apa? Ketika takbiratul ihram. Manusia diperintah untuk sedekap ketika sholat, ketika di awal kali. Ketika di awal kali itu maksudnya. Jadi supaya hadis Salim itu senada dengan hadis apa? Wa'il ibn Hujr. Senada dengan Wa'il ibn Hujr. Kita bawa kepada awal saja. Baik itu rakaat pertama, kedua, ketiga, di awal, pokoknya di awal. Rakaat pertama awal, kedua awal, ketiga awal, keempat di awal. Berdiri ketika awal, paham ya? Bukan ketika selesai bangkit dari ruku, ini sudah nggak awal lagi. Ya, masya Allah. Alasan mereka yang nomor 3 adalah hadis Abi Humaid As-Sa'idi. Beliau menceritakan bagaimana Nabi itu fa'idha rafa'a ra'sahu. Kalau Rasul itu mengangkat kepalanya, bagaimana? Istawa, Rasul lurus. Hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Sehingga kembali semua organ tubuhnya ke tempatnya. Mereka pahami. Nabi ketika mengangkat kepalanya, bangkit dari rukuk maksudnya, Rasulullah itu berdiri tegak. Sehingga ketika berdiri tegak itu, semua organ tubuh itu kembali ke tempatnya. Mereka artikan faqar organ tubuh secara umum. Sehingga apa? Sehingga harus sedekap. Kenapa sedekap? Karena ketika awal takbiratul ihram, ya kan? Di awal itu kan sedekap. Nah, maka berarti Nabi ketika bangkit dari rukuknya lalu berdiri tegak sehingga semua organ tubuh itu kembali kepada tempatnya, berarti kembali ke tempatnya, hatta tangan pun kembali kepada tempatnya, itu sedekap. Bisa dipahami? Karena apa? Karena awal sholat adalah sedekap. Berarti organ tubuh itu kembali kepada tempatnya, yaitu kembali kepada tempatnya yaitu sedekap. Kita bantah dengan 2 bantahan. Bantahan pertama, faqar di sini adalah bukan bimana semua organ tubuh. Perhatikan dalam ilmu bahasa, faqar adalah azm, tulang rusuk. Sehingga tulang rusuk itu kembali kepada tempatnya. Bukan semua organ tubuhnya. Faqar itu adalah punggung. Jadi ketika Nabi itu berdiri tegak, maka sehingga kembali organ tubuh, sehingga kembali punggungnya. Punggung itu loh, ketika di awalnya kan dia membungkuk, lalu dia berdiri, maka kembalilah tulang punggungnya itu pada tempatnya. Bukan bimana apa? Bukan bimana semua organ itu, kata tangan pun kembali kepada tempatnya. Untuk menguatkan ini, kita tadi baca riwayat tadi yang baru kita baca itu, lihat itu. Nah, wa idza rafa'ta fa'akim sulbaka warfa ra'saka. Apabila engkau angkat, maka tegakkan tulang punggungmu. Nah, lalu angkat kepala kamu sehingga al-idham, sehingga idham itu kembali kepada tempatnya. Ini juga memerinci kepada apa? Kepada makna hadis yang kamu datangkan sebagai dalil, yaitu kata faqar. Yang dimaksudkan idham itu sebagaimana keterangan di awal, wa'akim sulbak. Sulbak tulang punggung. Maka tegakkan tulang punggungmu sehingga tulang punggung itu kembali kepada tempatnya. Maka hadis yang lain memerinci dan menjelaskan makna faqar adalah tulang punggung, bukan tangan pun kembali kepada tempatnya. Bantahan yang kedua, lafadznya hadis kan faqar. Antum katakan faqar itu apa? Semua hatta tangannya. Kenapa nggak bisa
tangan itu sehingga kembali tangan itu pada tempatnya, yo irsal. Karena ketika sebelum sholat kan juga irsal. Kenapa antum letakkan di situ langsung apa? Langsung bersendakap. Kan bisa jadi memungkinkan sehingga semua organ tubuhnya kembali kepada yaitu irsal. Kan dua kemungkinan, bisa bimana sendakap, bisa bimana tidak sendakap. Tulang tubuh, tulang organ tubuh kembali kepada semula, bisa bimana sendakap dan bisa bimana apa? Tidak sendakap. Faidah tataraqal ihtimal, batal istidlal. Kalau sebuah lafaz masih ada kemungkinan-kemungkinan, batallah berdalil dengan yang demikian itu. Kita kembali kepada apa namanya hadis yang di awal, yang itu jelas dan jelas sekali. Kemudian faedah yang bagus berkaitan dengan pemakaian umumat. Umumat itu nggak bisa kita pakai mutlakon begitu saja. Kita harus juga lihat pemakaian umumat itu apakah Nabi melakukan atau tidak. Sebab bid'ah itu akan muncul lewat ini. Semua pakai umumat. Tanpa memperhatikan al-fa'alahun nabiyyu alaihi salatu wasallam atau tidak. Saya contohkan sebuah hadis. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadli bisawsin darajah. Sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian dengan 25 derajat atau 27 derajat. Nabi mengumumkan lafadznya sholatul jamaah. Kenapa antum sholat rawatib nggak sholat jamaah? Bikin jamaah aja sholat rawatib. Tahiyatul masjid jamaah. Sholat duha jamaah. Pakai umumnya dalil kan. Kenapa antum nggak mengatakan begini? Antum pasti menjawab, Nabi nggak melakukannya. Kan begitu. Berarti nggak semua umat itu apa? Jika ada komentar begini, ya udah kalau begitu antum yang pakai irsal begini mau dalil. Kalau diskusinya begitu, antum irsal, antum nggak sendakap ketika itu dalil antum apa? Kita jawab, pertama, sendakap itu gerakan. Karena awalnya kita kan nggak sendakap. Asal kita kan nggak sendakap. Ketika kita sholat kan nggak sendakap. Itu alasan kita. Kenapa kita nggak sendakap ketika tidak? Karena ketika kita sebelum sholat nggak sendakap. Ketika kita takbir, kenapa takbir? Ada syariatnya. Kenapa mengangkat tangan? Ada syariatnya. Kenapa sendakap? Karena ada. Alhamdulillah,